Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pecinta Al-Iman, para pemirsa Al-Iman TV dan juga para pendengar radio Suara Al-Iman yang semoga senantiasa kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita dipertemukan oleh Allah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salah satu ibadah yang mulia, yaitu thalabul ilm, menuntut ilmu agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan, menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah menjauhkan kita, melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Para pecinta iman yang dimuliakan oleh Allah, kita masih membahas tentang penyakit-penyakit lisan. Yang pembahasan ini kita ambil dari sebuah buku yang berjudul Afatul Lisan, penyakit-penyakit lisan, yang ditulis oleh Dr. Said bin Ali Al-Qahtani. Semoga Allah membalas beliau dengan kebaikan yang banyak. Pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya, kita telah mengkaji bersama di antara penyakit-penyakit lisan itu adalah ghibah, menggunjing, ya, atau ngerasani. Kemudian kita juga telah membahas di antara penyakit lisan itu adalah an-namimah, atau mengadu domba. Dan sekarang kita akan membahas penyakit lisan yang lain yang tidak kalah bahayanya, penyakit lisan yang sangat-sangat berbahaya, yaitu berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita akan menyampaikan apa yang dimaksud dengan berdusta atau berbohong. Ya, ta'riful kadzib. Dalam bahasa Arab, berdusta atau berbohong itu namanya al-kadzib. Apa yang dimaksud dengan al-kadzib atau berdusta? Di sini disebutkan fal kadzibu al-ikhbaru 'anis syai'i ala khilafi ma huwa amdan kana aw sahwan. Ya. Atau di sini Al-Imam An-Nawawi, di sini penulis membawakan perkataan Al-Imam An-Nawawi, semoga Allah merahmati beliau, wa'lam anna madhhaba ahli sunnati annal kadhiba huwal ikhbaru 'anis syai'i bi khilafi ma huwa ta'ammadat dalika am jahilathu lakin la ya'sam fil jahli wa inna ma ya'samu fil amdi. Ketahuilah bahwasanya madhab ahlu sunnah wal jamaah, yang dimaksud dengan berdusta al-ikhbaru 'anis syai'i bi khilafi ma huwa, yaitu mengabarkan sesuatu yang tidak terjadi. Ya, mengabarkan sesuatu bertentangan dengan apa yang ada pada realitasnya. Mengabarkan sesuatu yang bertentangan dengan kenyataan atau realitas yang ada. Ta'ammadat dzalika am jahilatu. Entah itu secara sengaja atau tidak sengaja. Ya.
Lakin la ya'sam fil jahl. Jadi orang itu berdusta terkadang dia sengaja. Ya, dia sengaja untuk berdusta. Atau terkadang dia berdusta karena dia kebodohan, karena dia bodoh. Ya, kemudian dia berdusta. Kemudian Al-Imam Nawawi, lakin la ya'sam fil jahl. Kalau orang itu bodoh, enggak punya ilmu, kemudian dia berdusta, maka dia tidak berdosa dalam hal ini. Kata Al-Imam Nawawi, wa inna ma ya'samu fil amdi. Ya, yang bernilai dosa itu kalau orang itu bohong atau berdusta dengan unsur kesengajaan. Dia tahu, dia punya ilmu, tapi dia berbohong, berdusta. Ya. Jadi intinya di sini para pecinta liman, al-ikhbaru al-kadzib, ya, berdusta itu al-ikhbaru anisyai'i ala khilafi ma huwa. Mengabarkan tentang sesuatu yang bertentangan, berbeda dengan apa yang ada pada kenyataannya. Amdan kana au sahwan, entah itu dengan sengaja atau karena lupa atau lalai. Ini pengertian berdusta secara umum. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini, karena berdusta ini terbagi menjadi beberapa macam. Berdusta atas nama Allah, kemudian berdusta atas nama Rasulullah SAW, kemudian berdusta kepada manusia secara umum. Ya. Ini semuanya diharamkan. Namun untuk sehari ini kita akan membahas yang pertama, yaitu haramnya berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti contoh-contohnya kita sebutkan. Dalilnya di sini sebelum kita memasuki contoh-contoh misalnya tentang berdusta atas nama Allah, yaitu bahwasanya berdusta atas nama Allah ini sesuatu yang diharamkan. Ya, sesuatu yang diharamkan. Disebutkan di dalam Al-Qur'an, yaitu dalam surat Al-An'am. Surat apa? Al-An'am ayat 144. Allah berfirman, "Faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban." Siapa yang lebih zalim, melebihi orang-orang yang berdusta atas nama Allah, liyudillan nasa bi ghairi ilm, untuk menyesatkan manusia tanpa ilmu. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang berbuat kezaliman. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban." Siapakah yang lebih zalim dibandingkan dengan orang-orang yang berdusta, berbohong atas nama Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana mereka berdusta atas nama Allah, liyudillan nasa bi ghairi ilm. Mereka menyesatkan manusia. Menyesatkan manusia dari jalan yang lurus. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang berbuat zalim. Maka orang-orang yang berdusta atas nama Allah itu adalah orang-orang yang berbuat kezaliman. Ya. Dan orang-orang yang berdusta atas nama Allah, mereka tidak akan beruntung. Mereka tidak akan tenang hidupnya. Mereka tidak akan bahagia dalam kehidupannya. Karena Allah memberikan penjelasan, innallaha la yahdi. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang berbuat kezaliman. Ya. Kemudian di dalam ayat yang lain, itu tadi dalam surat Al-An'am ayat nomor 144. Adapun di dalam ayat yang lain yang menegaskan dan menjelaskan bahwasanya berdusta atas nama Allah sesuatu yang diharamkan, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat 69 dan ayat 70. Surat Yunus ayat 69 dan ayat ke-70. Allah berfirman, "Qul innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun."
Qul innal ladzina yaftaruna 'alallahil kadhiba la yuflihun. Katakan, sesungguhnya orang-orang yang berdusta atas nama Allah, la yuflihun, mereka tidak akan mendapatkan keberuntungan. Ya, mereka tidak akan beruntung. Mereka tidak akan mendapatkan kesuksesan, keberhasilan. Di dalam ayat yang berikutnya, masih surat Yunus ayat 70, mata'un fid dunya summa ilaina marji'uhum summa nudhikuhumul adzab asyadid bima kanu yakfurun. Ya, kesenangan dunia ini kesenangan yang sedikit. Summa ilaina marji'uhum, kemudian mereka orang-orang yang berdusta ini atas nama Allah, mereka akan kembali kepada Allah. Summa nudhikuhumul adzab asyadid, kemudian kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala, akan memberikan kepada mereka azab yang keras. Bima kanu yakfurun, karena kekufuran yang mereka kerjakan. Dalam ayat ini para pecinta iman yang Allah muliakan, ya, surat Yunus tadi ayat 69, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya orang-orang yang berdusta atas nama Allah dengan kesengajaan, itu mereka la yuflihun, mereka tidak akan mendapatkan keberuntungan. Ya, mereka tidak akan mendapatkan kesuksesan, keberhasilan, dan juga mereka tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Ya, walaupun mereka orang-orang yang berdusta atas nama Allah, ketika mereka hidup di dunia, orang-orang ini hidup di dunia, ada di antara mereka yang mendapatkan kesenangan, mendapatkan harta, mendapatkan jabatan, mendapatkan fasilitas-fasilitas mewah dari kehidupan dunia. Ya, ini kehidupan mereka di dunia diberikan kesenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di akhirat, ya, summa nudhikuhumul adzab asyadid, kemudian di akhirat mereka telah ditunggu, mereka telah disediakan oleh Allah azab yang keras, azab yang pedih. Ya, ini di antara ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan kepada kita tentang haramnya berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang mengatur semesta alam ini, alam semesta ini beserta isinya. Allah yang menghidupkan dan mematikan. Ya. Banyak sekali nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita yang kita tidak mampu untuk menghitungnya. Nah, apakah pantas seorang muslim yang mengaku dirinya beragama Islam kemudian dia berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala? Sungguh berdusta atas nama Allah adalah perbuatan yang keji, perbuatan yang mungkar, yang jelas-jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contohnya, ya, contoh-contoh berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, yang dimana contoh-contoh ini disebutkan oleh ahli ilmu dalam buku-buku mereka. Di antaranya disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab beliau Masail Jahiliyah. Yang pertama, para pecinta iman, di antara contoh berdusta atas nama Allah, yang pertama adalah beribadah kepada selain Allah dengan anggapan bahwasanya sesembahan-sesembahan selain Allah itu bisa menjadi perantara di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, contoh yang pertama, saya ulangi. Orang yang berdusta atas nama Allah itu contohnya beribadah kepada selain Allah. Ya. Jadi dia beribadah kepada selain Allah dan dia beranggapan atau berkeyakinan bahwasanya Tuhan-Tuhan selain Allah itu bisa memberikan perantara atau syafaat nanti di hari kiamat. Dalam hal ini Allah sebutkan dalam Al-Quran, yaitu surat Yunus ayat ke-18. Ya. Jadi kalau ada para pecinta iman punya mushaf, ya dibuka mushafnya, mushaf terjemah. Ya. Atau lihat di smartphone-nya ada aplikasi Al-Quran yang ada terjemahannya. Dalam surat Yunus ayat 18 Allah berfirman, "Wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah
Qul atunabbi'una Allaha bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Ya, artinya wa ya'buduna min dunillah. Mereka, ya orang-orang ini, orang-orang yang masih hidup di dunia, mereka berdusta atas nama Allah, di antaranya mereka menyembah kepada selain Allah. Ya, mereka menyembah kepada selain Allah. Wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Yang dimana Tuhan-Tuhan selain Allah itu tidak bisa mendatangkan manfaat dan tidak bisa menolak bahaya. Tidak bisa mendatangkan manfaat dan tidak bisa mendatangkan kemara bahaya. Ma la yanfa'uhum wa ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Ya, Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah, Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah tidak bisa mendatangkan bahaya dan tidak bisa mendatangkan manfaat. Wa yaqulun, kemudian orang-orang tadi yang menyembah kepada selain Allah, wa yaqulun haula'i syufa'auna indallah. Mereka itu, ya Tuhan-Tuhan yang kami sembah selain Allah, itu adalah Tuhan-Tuhan yang akan memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah. Ya. Kemudian apa dalam ayat yang sama, qul atunabbi'una Allaha bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard. Ya, katakan, apakah kamu mengabarkan kepada Allah apa yang tidak diketahuinya baik di langit dan tidak pula di bumi. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dan maha tinggi terhadap apa yang mereka persekutukan. Ya. Jadi dalam hal ini mereka orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, kemudian mereka mengatakan Tuhan-Tuhan ini akan memberikan syafaat kepada kami nanti di sisi Allah. Ini dusta atas nama Allah. Ya. Karena apa? Karena seorang yang beriman, seorang muslim, seorang muslimah itu wajib hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Tidak boleh menyelewengkan satu ibadah pun kepada selainnya. Ya. Adapun syafaat ini kita meyakini adanya syafaat. Ya. Tapi syafaat ini ada syarat-syaratnya. Syafaat ini bisa didapatkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang diberikan syafaat ini pantas diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau orang-orang itu berbuat kesyirikan di dunia, ketika mereka hidup di dunia mereka berbuat syirik, mereka menyembah kepada selain Allah, kemudian mereka berdusta atas nama Allah bahwasanya Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu bisa memberikan syafaat di sisi Allah, maka ini kedustaan. Ya, ini adalah kedustaan karena Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para rasul. Ya, Allah telah mengutus para rasul untuk menyampaikan kepada umatnya bahwasanya ibadah itu hanya untuk Allah. Ya. Jadi para rasul itu diutus oleh Allah untuk menyampaikan ajaran tauhid, yaitu agar manusia itu memurnikan, mengikhlaskan seluruh ibadah yang mereka kerjakan semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini contoh yang pertama para pecinta iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh yang kedua, di antara bentuk-bentuk berdusta atas nama Allah yang ini termasuk penyakit lisan. Ya, penyakit lisan yang berbahaya adalah contoh yang kedua, mengaku menerima wahyu dari Allah. Ya. Ada orang-orang yang mengaku dirinya mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau orang itu mengaku mampu menurunkan surat seperti Al-Qur'an, surat seperti yang ada di dalam Al-Qur'an. Jadi kalau ada orang ya yang mengaku, ya orang-orang setelah Rasulullah SAW, setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, kemudian ada orang setelah beliau mengaku mendapatkan wahyu, ini orang seperti ini berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita umat Islam, kita orang yang beriman meyakini bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah nabi dan rasul yang terakhir yang Allah utus kepada umat manusia, ya, kepada bangsa jin. Di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan dalam surat Al-An'am ayat 93. Al-An'am ayat 93, Allah berfirman, "Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilaihi syai'." Ya, dan barang siapa yang lebih zalim
dibandingkan dengan orang-orang yang berdusta atas nama Allah. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang membuat kedustaan terhadap Allah, atau orang yang berkata, ya, au qala uhiya ilayya. Ya, ada orang yang berkata, telah diwahyukan kepada saya. Ya, walam yuha ilaihi syai', padahal tidak ada diwahyukan sesuatu pun kepadanya. Wa man qala sa'unzilu misla ma anzalallah, atau orang-orang yang berkata, saya akan menurunkan seperti apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini disebutkan dalam surat Al-An'am ayat 93. Allah menyebutkan yaitu siapa yang lebih zalim, ya, dibandingkan dengan orang-orang yang berdusta atas nama Allah. Di antaranya orang itu berkata, aku telah diberikan wahyu. Ya, orang ini ngomong dia telah mendapatkan wahyu. Ini orang-orang setelah Rasulullah SAW. Ya, karena kita umat Islam meyakini beliau Rasulullah SAW adalah Rasul yang terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang sepeninggal Nabi Muhammad SAW, ada orang-orang yang mengaku mendapatkan wahyu, ini orang yang lisannya itu sakit, lisannya berpenyakit, yaitu penyakitnya dia berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bisa kita saksikan, bisa kita dengar, kita bisa lihat dari sejarah. Ada Musailamah Al-Kadzab, Musailamah, ya, orang yang mengaku sebagai nabi. Dia mendapatkan wahyu dari Allah, mengaku mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh yang kedua, ya, di antara contoh-contoh orang-orang yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka berdusta bahwasanya mereka mendapatkan wahyu. Ya, padahal mereka bukan seorang nabi dan bukan seorang rasul. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, para pecinta iman kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga di antara contoh-contoh bentuk kedustaan atas nama Allah Azza wa Jal, yaitu menganggap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Ya, menganggap bahwasanya Allah memiliki anak. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari anggapan-anggapan orang-orang seperti itu. Ini adalah kedustaan dan celaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang menganggap anggapan seperti itu, dia berdosa atas nama Allah dan dia mencela Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, poin yang ketiga ini, contoh yang ketiga ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an surat Yunus ayat 68. Surat Yunus ayat ke-68. Qalu takhadallahu walada subhanahu huwal ghaniyyu lahu ma fis samawati wa ma fil ard in indakum min sultanin bihada ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun, yang artinya wa qalu takhadallahu walada. Mereka orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani berkata, Allah memiliki anak. Ya, ini orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka mengatakan Allah memiliki anak. Subhanah, maha suci Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang mereka katakan. Huwal ghaniyyu, Allah yang maha kaya, dialah Allah yang maha kaya, yang maha cukup, yang maha sempurna. Al-Ghani, maha kaya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, milik Allah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. In innakum min sultanin bihada, ya, kamu tidak mempunyai hujjah, tidak mempunyai dalil tentang itu. Ya, ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun, apakah kalian mengatakan terhadap Allah apa yang kalian tidak mengetahuinya. Ya, surat Yunus ayat 68. Ya, ini celaan sekaligus kedustaan orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi yang mereka berdusta atas nama Allah bahwasanya Allah memiliki anak. Ya, maha suci Allah dan maha tinggi terhadap apa yang mereka katakan. Ini bentuk kedustaan terhadap nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang beriman, orang yang bertauhid, ya, mereka meyakini bahwasanya Allah itu Maha Esa.
Allah itu maha tunggal, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Sebagaimana seorang muslim dan muslimah membaca ketika zikir pagi dan petang, ya, di antara yang dibaca adalah surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa. Ya, Allah itu maha tunggal. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah yang maha cukup. Ya, Allah tidak butuh kepada makhluknya. Dan seluruh makhluk butuh kepada Allah. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak melahirkan, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang sama, tidak ada yang serupa, tidak ada yang semisal, tidak ada yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini lancangnya orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi, mereka berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi ini mereka selama-lamanya tidak akan ridho kepada umat Islam. Walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan selama-lamanya yang namanya Nasrani dan Yahudi, ya, walan tardu ankal yahud, dan selama-lamanya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani tidak akan ridho kepada kalian wahai umat Islam, hatta tattabi'a millatahum, sampai kalian umat Islam mengikuti agama mereka. Ya, ini firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah. Ini tadi contoh yang ketiga. Kemudian contoh yang berikutnya, para pecinta iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu termasuk berdusta atas nama Allah yang pernah dilakukan oleh orang-orang musyrikin, orang-orang musyrik, ya, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu dulu orang-orang musyrik itu mereka tawaf mengelilingi Ka'bah dalam keadaan telanjang. Ya. Dan mereka mengatakan ini adalah ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ini berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kita simak dalam surat Al-A'raf ayat 28. Ya, nanti bisa dilihat surat Al-A'raf ayat 28. Allah berfirman, "Wa idza fa'alu fakhishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha. Qul inna Allaha la ya'muru bil fahsya ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun." Ya, wa idza fa'alu fakhishatan. Ya, apabila mereka melakukan perbuatan keji, ya, apabila mereka manusia ini melakukan perbuatan keji, qalu wajadna 'alaiha aba'ana, maka mereka mengatakan kami mendapatkan nenek moyang kami mengerjakan seperti ini. Ya. Wallahu amarna biha, dan Allah yang menyuruh kami mengerjakannya. Qul, katakan, inna Allaha la ya'muru bil fahsya, sesungguhnya Allah tidak memerintahkan kepada perbuatan keji. Ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun, apakah kalian berbicara atas nama Allah terhadap apa yang kalian tidak ketahui? Ya, surat Al-A'raf ayat 28. Ya. Maka diantaranya ayat ini, yaitu ketika orang-orang musyrik di zaman Nabi SAW, itu mereka tawaf mengelilingi Ka'bah dalam keadaan tidak memakai busana. Ya, tidak ada selembar kain pun menutupi tubuh mereka. Ini, dan mereka menganggap itu adalah yang Allah perintahkan kepada mereka. Ya, padahal tidak demikian. Karena dalam ayat ini, Qul inna Allaha la ya'muru bil fahsya. Katakan, sesungguhnya Allah tidak memerintahkan kepada perbuatan keji. Ya, perbuatan keji. Ini diantara bentuk-bentuk kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ini tadi yang keempat, ya. Kemudian yang kelima, ya, supaya kita punya gambaran bagaimana seseorang itu berdusta atas nama Allah. Kemudian yang kelima, contoh yang kelima adalah di antara bentuk-bentuk atau gambaran kedustaan atas nama Allah yang kelima, mengharamkan rezeki yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengharamkan rezeki yang telah Allah berikan kepada kita tanpa landasan ilmu. Ya. Dalam hal ini poin yang kelima ini, contoh yang kelima ini disebutkan oleh Allah dalam surat Al-An'am ayat ke-140. Surat Al-An'am ayat 140, Allah berfirman, "Qad khasiral ladzina qatalu auladahum
safaham bi ghairi ilm wa harramu ma razaqahumullahu iftira'an 'ala Allah qad dallu wa ma kanu muhtadin. Yang artinya qad khasiral ladina qatalu auladahum, sungguh merugilah orang-orang yang membunuh anak-anak mereka. Ya, safahan, karena kebodohan mereka. Bi ghairi ilm, ya mereka enggak punya ilmu. Wa harramu ma razaqahumullah. Ya. Ini wa harramu, dan mereka mengharamkan apa yang telah Allah rezekikan kepada mereka. Iftira'an 'ala Allah, ya mereka mengada-ngada atas nama Allah Subhanahu wa taala. Qad dallu wa ma kanu muhtadin, sungguh mereka telah sesat dan mereka tidak mendapatkan petunjuk. Ya. Jadi ada orang-orang yang membunuh anak-anaknya karena kebodohannya. Ya, seperti yang kita ketahui dulu sebelum datangnya Islam, masyarakat Arab waktu itu sebelum datangnya Islam, masyarakat jahiliyah, itu mereka membunuh anak perempuan mereka. Jadi anak perempuan itu kalau lahir dibunuh, dikubur hidup-hidup. Ya. Karena masyarakat jahiliyah waktu itu mereka malu kalau punya anak perempuan. Malu. Ya. Nanti anak perempuan ini enggak bisa bekerja, malah merepoti orang tuanya, bikin malu orang tuanya, dikubur hidup-hidup. Kemudian datang Islam. Ya. Kemudian Allah mengutus Nabi Muhammad SAW, yang dimana Islam memuliakan kaum wanita. Islam memberikan kemuliaan kepada kaum wanita. Ya. Wa harramu ma razaqahumullah. Jadi mereka, di antara sifat-sifat mereka, wa harramu, mereka mengharamkan apa yang telah Allah rezekikan kepada mereka. Allah yang ngasih rezeki. Allah yang menanggung rezeki anak-anak mereka. Ya. Ini di antara bentuk-bentuk kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, para pecinta iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antara contoh-contoh kedustaan atas nama Allah, contoh yang keenam ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, semoga Allah merahmati beliau, yaitu an yufassira kalam Allah bi ghairi ma aradallah, yaitu ketika seseorang mentafsirkan Al-Qur'an tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ulangi, seseorang mentafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau ada orang dia enggak punya ilmu. Ya. Bahkan dia mungkin enggak bisa bahasa Arab. Kemudian dia lancang mentafsirkan Al-Qur'an. Ya. Dia mentafsirkan Al-Qur'an ayat ini begini. Ya, dia enggak punya ilmu. Wah, ini bahaya. Ini termasuk berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia enggak pernah belajar bahasa Arab, dia enggak tahu, enggak pernah belajar bahasa Arab sama sekali. Ya. Kemudian hanya mengandalkan Quran terjemah. Nah, ini bahaya. Ya, karena Al-Qur'an Allah turunkan dengan bahasa Arab. Ya. Begitu juga hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam semuanya dalam berbahasa Arab. Maka hati-hati, jangan kita memberanikan diri ya mentafsirkan ayat-ayat Allah di dalam Al-Qur'an yang tidak sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, yang melenceng dari ilmu yang benar, dari jalan yang lurus. Ya. Maka belajar dulu. Kalau kita enggak tahu tafsir dari sebuah ayat, kita tanyakan kepada ahlinya, kepada orang-orang yang berilmu. Ini tafsirnya bagaimana? Ini maksudnya apa ayat ini? Nah, ini tanya. Bukan malah mentafsirkan dengan sesuai kehendak kita sendiri, sesuai hawa nafsu kita, sesuai dengan akal dan pikiran kita. Ini bahaya. Ya, apalagi mencocok-cocokkan, atau yang kita dengar dengan cocok logi. Oh, begini, cocokkan dengan keadaan sekarang. Iya, kalau tafsirnya benar. Ya, kalau tafsirnya salah, sudah sesat, menyesatkan orang lain. Ya, kita berlindung kepada Allah dari hal tersebut. Ini berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir, di antara gambaran atau bentuk-bentuk berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu berbicara masalah agama tanpa ilmu. Ya.
berbicara tentang agama tanpa ilmu. Ini juga berdosa atas nama Allah. Jadi berbicara tentang masalah agama tanpa dilandasi dengan ilmu, ini dikhawatirkan termasuk orang-orang yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Disebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 33. Surat Al-A'raf ayat keberapa? Ayat 33. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal itsma wal baghya bi ghairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Yang artinya qul innama harrama rabbiyal fawahish. Katakanlah sesungguhnya Tuhanku telah mengharamkan perbuatan-perbuatan keji. Ma dhahara minha wa ma batan, yang tampak maupun yang tersembunyi. Wal itsm, dan Allah telah mengharamkan perbuatan dosa. Wal baghy, dan Allah telah mengharamkan melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar. Ya. Wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, dan Allah telah mengharamkan perbuatan syirik yang Allah tidak menurunkan hujjah tentangnya. Dan di ujung ayat ini wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan Allah mengharamkan ketika kalian berbicara atas nama Allah apa-apa yang tidak kalian ketahui ilmunya. Surat Al-A'raf ayat nomor 33. Di dalam ayat yang lain berbicara tentang masalah agama tanpa ilmu, ini dikhawatirkan termasuk berbicara atas nama Allah dengan kedustaan, yaitu firman Allah dalam surat An-Nahl 116. Surat An-Nahl ayat ke-16. Ya, wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halalun wa hadza haramun litaftaru 'ala Allahil kadhib. Wala taqulu lima tasifu alsinatukum, dan janganlah kalian mengatakan yang disifati oleh lisan-lisan kalian yang berdusta, ini halal dan ini haram. Litaftaru 'ala Allahil kadhib, untuk kalian berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhib, sesungguhnya orang-orang yang berdusta atas nama Allah la yuflihun, mereka tidak akan beruntung. Ya, mereka tidak akan beruntung. Ya, ini tidak boleh seorang muslim, seorang muslimah berbicara tentang masalah agama tanpa dilandasi dengan ilmu. Ya, berfatwa tanpa ilmu ini diharamkan. Ya, maka jangan kita gampang-gampang menjawab pertanyaan kalau memang kita tidak punya ilmunya. Kalau kita ditanya tentang sesuatu permasalahan kita nggak tahu, ya kita jawab wallahu a'lam, saya belum tahu. Silakan ditanyakan kepada yang lebih berilmu. Ya. Kemudian komentar-komentar tentang permasalahan agama, ya, apalagi sekarang zaman medsos, ikut komentar, ikut nimbrung, ya, ikut mengkritik tanpa dilandasi dengan ilmu, ini bahaya. Ya, ini berbahaya. Ini termasuk penyakit lisan dan juga penyakit tulisan. Ya. Apa salahnya? Dan tidak boleh kita merasa malu, saya ditanya kok nggak bisa, ya. Jangankan kita, orang-orang ulama-ulama seperti di zaman dulu, ketika mereka ditanya tentang suatu permasalahan mereka tidak tahu, mereka tidak malu mengatakan saya tidak tahu. Ya. La a'lam, la adri, saya tidak tahu. Ya. Ini diantara adab seorang penuntut ilmu, ketika ditanya tentang suatu masalah dan dia tidak tahu, maka jawab saja tidak tahu. Ya. Dan memang terus kita belajar. Jangan merasa kita sudah paling banyak ilmunya, kita sudah paling banyak menghabiskan kitab-kitab para ulama. Ya. Jadi ilmu agama ini luas, para pecinta iman, ilmu agama ini sangat luas. Ya, ada ilmu tafsir, ada ilmu hadis, ada ilmu sirah, ya, sejarah, ada fikih. Ya, ini sangat luas. Ya, maka ketika kita belajar agama sampai kapan? Maka sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kita belajar. Entah itu dengan membaca kitab, ya,
menghadiri majelis ilmu, mengikuti kajian-kajian ilmu, atau kalau sekarang masih pandemi kajian-kajian online, ya mendengarkan rekaman-rekaman kajian, bertanya, mencatat, menulis, menghafal. Ini kita lakukan terus sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan kita mengatakan saya nggak punya waktu untuk belajar agama. Ya, ini ya sangat disayangkan kalau ada orang-orang yang beralasan saya nggak punya waktu. Ya, masa waktu 24 jam kita gunakan semuanya untuk cari dunia, cari nafkah. Kan nggak mungkin 24 jam itu kita gunakan semuanya untuk cari dunia. Ya. Atau dalam satu pekan, misalnya dalam satu pekan, ya satu minggu, nggak mungkin 7 hari itu kita gunakan semuanya untuk cari nafkah. Pasti harus kita luangkan, ya kita luangkan untuk tetap belajar agama, belajar tentang ibadah kita sehari-hari, tentang sholat, ya tentang puasa, tentang nikah. Terkadang ya masih didapatkan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan tentang fikih pernikahan, tentang perceraian, tentang tolak, ya bagaimana dan sebagainya. Ini sangat banyak. Ini menunjukkan kebutuhan seorang muslim dan muslimah terhadap ilmu itu sangat besar. Ya, kebutuhan kita terhadap ilmu ini sangat besar. Ya, sehingga kita beribadah kepada Allah atas dasar ilmu. Ya, jadi kembali kepada poin tadi nomor 7 kalau nggak salah, dikhawatirkan termasuk berdusta atas nama Allah. Dan termasuk berdusta atas nama Allah adalah ketika seseorang berbicara masalah agama tanpa ilmu. Ya, nulis artikel tentang agama tanpa ilmu. Ya. Kemudian menyampaikan kajian tanpa ilmu dan sebagainya. Ini marilah kita berhati-hati, karena itu termasuk penyakit lisan yang sangat-sangat berbahaya, dan juga penyakit tulisan. Kalau kita suka nulis, kalau kita nulis tentang agama tanpa ilmu, itu juga penyakit. Ya, maka berhati-hatilah, marilah kita berhati-hati kepada penyakit-penyakit tersebut. Sekali lagi, lisan ini gampang digerakkan. Lisan ini gampang digerakkan. Ya. Dalam 24 jam kita mungkin lupa, ngomong apa saja kita lupa. Kita komen apa saja kita lupa. Maka berhati-hati, kita sering-sering introspeksi diri ya. Kita sering-sering evaluasi diri. Jangan sampai lisan ini nanti menjerumuskan kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lisan kita berusaha menjaga diri dari makanan-makanan haram. Ya, makanan-makanan yang haram kita jaga diri kita, jangan sampai masuk ke dalam perut kita. Tapi lisan ini juga harus dijaga dari penyakit-penyakitnya. Lisan ini harus dijaga dari ghibah. Lisan ini harus dijaga dari namimah, adu domba. Dan lisan ini juga harus dijaga dari berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam, mungkin itu materi yang bisa kita bahas pada kesempatan sore hari ini. Ya, semoga Allah melindungi kita, menjauhkan kita dari penyakit-penyakit lisan, di antaranya adalah berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.